warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Fanani. Di lab kali ini yang berjudul Build a Sample Web App in a Docker Container. Di lab kali ini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu menjalankan virtual machine, terus bagian kedua yaitu membuat script bash, terus bagian ketiga membuat aplikasi web, lalu bagian keempat konfigurasi aplikasi web untuk menggunakan file website, dan bagian kelima membuat script bash untuk membangun dan menjalankan Docker container, dan yang terakhir bagian keenam yaitu membangun, menjalankan, dan memverifikasi Docker container. Oke, di lab kali ini kita akan belajar mengenai teknik-teknik dasar bash scripting, lalu kita akan membangun dan memodifikasi script Python untuk aplikasi web yang sederhana. Lalu kita akan membuat script bash untuk mengotomatisasi proses pembuatan Docker file, terus membuat Docker container juga, dan menjalankan Docker container tersebut. Oke, langsung ke part 2. Di sini kita akan membuat sebuah script bash sederhana, di mana bash ini sangat penting ketika kita mau membuat sebuah continuous integration, lalu continuous development, container, dan lain sebagainya. Lalu script bash ini itu membantu kita untuk mengotomatisasi berbagai tugas dalam satu file script. Nah, pada bagian ini kita akan meninjau cara membuat script bash secara singkat. Oke, kita akan menggunakan script bash untuk mengotomatisasikan pembuatan aplikasi web di dalam Docker container. Oke. Langkah pertama kita membuat file script bash kosong sini. Ubah ke direktori kerja, lalu tambahkan file baru bernama user input.exe. Oke, kita masuk ke direktori sample app, lalu membuat file baru yang bernama user input.exe. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke terminal. Oke, kita ke direktori sample app. Oke, bentar. Refresh. Stepnya dasar sampai tadi. Oke, kita masuk ke sini, lalu kita buat file baru bernama user input.exe. Kita coba cek. Oke, udah ya. User input.exe. Lalu kita buka file tersebut menggunakan Nano. Nah, Nano ini adalah sebuah text editor, bisa juga code editor seperti Visual Studio Code. Jadi Nano itu emang bawaan dari si Linux ini. Lalu kita buka filenya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tampilan Nano ya. Kita bisa ketik-ketik di sini. Oke, setelah kita buat
Langsung ke step 3, kita akan menambahkan si bank, si strip bank di bagian atas script. Nah, di sini kita dapat memasukkan perintah untuk script bash atau file ini. Kita bisa memasukkan perintah apa saja. Nah, kita bisa gunakan tombol panah untuk navigasi di nano. Lalu simbol caret yang itu ya apa? Ya itulah pokoknya yang di sini ya ada. Itu menandakan penggunaan tombol kontrol atau command. Misalnya untuk keluar dari nano, ketik Ctrl X. Oke, kita akan menambahkan si bank untuk memberitahu sistem bahwa file ini berisi perintah yang perlu dijalankan di sel bus. Oke, oke, kita bisa menggunakan VS Code ya sebagai gantinya untuk mengedit file SH ini. Namun kita harus familiar juga dengan text editor seperti ini, seperti Nano ini. Oke, kita tambahkan dulu si bank. Oke, kita Ctrl C saja. Kita masukkan di sini. Nggak bisa, benar. Ctrl Shift V. Halo, halo, halo. Halo, halo. Oke, step keempat ini kita akan membuat sebuah script sederhana ya. Script sederhana. Di sini kita akan meminta user untuk memasukkan nama, lalu menyimpan nama ke variabel bernama username dan menampilkan teks beserta nama pengguna. Cukup sederhana ya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Contoh jam selesai. Halo.
Oke, lalu create user name. Lalu kita tinggal tampilkan namanya. Lalu echo your name is username. Halo, halo. Oke, kita keluar ya. Nah, ini Ctrl X, lalu tekan Y dan Enter untuk keluar dari Nano dan menyimpan file yang sudah kita edit tadi. Oke, kita cek lagi. Halo, halo. Oke, setelah itu kita bisa menjalankan file bash tersebut dengan memasukkan perintah bash ini, lalu diikuti dengan nama file yang ingin kita jalankan. Oke, bisa. Nah, akan keluar file tersebut akan dijalankan. Nah, ini kita masukkan namanya Ibrahim. Your name is Ibrahim. Oke, kurang lebih begitu untuk menjalankan dan membuat file bash. Oke, langsung ke step 7. Di sini kita akan mengubah mode script menjadi file yang dapat dieksekusi. Untuk mode script menjadi executable menggunakan perintah chmod. Terus atur opsi ke A plus X untuk membuat script dapat dieksekusi oleh semua pengguna. Oke, kita akan mengubah mode file yang sudah tadi kita buat agar dapat dieksekusi. Di sini ada perintahnya, kita tinggal jalankan. S/ terus user input.is.
ini merupakan mode dari filenya. Lalu kita tinggal ubah modenya dengan menggunakan perintah chmod, lalu diikuti dengan modenya /x, lalu diikuti dengan nama filenya. Nah, terus kita cek lagi. Nah, ini rw/xr sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke step ke-8, yaitu mengganti nama filenya untuk di remove cancel. Oke, kita akan mengganti nama file untuk menghapus ekstensi.exe. Kita dapat mengganti nama file untuk menghapus ekstensinya, sehingga pengguna tidak perlu menambahkan .exe untuk menjalankan script. Oke, kita akan menghapus ekstensinya agar nantinya kita tidak perlu memanggil .exe-nya. Kita tidak perlu menambahkan .exe di belakang nama filenya. Oke, caranya yaitu kita move ya, move, lalu bisa input.sh, lalu kita ganti dengan user input saja. Nah, oke, sudah. Lalu kita cek. Nah, ini user input. Oke, untuk step ke-9 kita akan menjalankan script file yang sudah tadi kita buat dan sudah kita ganti namanya dengan menghapus ekstensinya. Nah, sekarang untuk menjalankan file yang tadi ya, yang tanpa source atau tanpa ekstensi, itu cara menjalankannya berbeda dengan yang dengan ekstensi kayak tadi ya, yaitu diawali dengan titik slash, lalu diikuti dengan nama filenya. Kita jalankan user input. Nah, berhasil ya. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya untuk langkah ke-10 kita akan mempelajari script bash lainnya. Oke, jika Anda memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman buat script bash, luangkan waktu untuk mencari tutorial bash untuk permainan bash di internet. Oke, kita bisa mempelajari bash ini di berbagai source ya, mulai dari YouTube, Google, dan lain sebagainya, atau course juga ada. Oke, selanjutnya yaitu bagian ketiga, kita akan membuat web sederhana. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasi Docker Container, kita perlu memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Pada bagian ini kita akan membuat script Python sederhana yang akan menampilkan alamat IP klien saat klien mengunjungi halaman web. Oke, langkah pertama kita akan menginstal Flux. Flux ini merupakan
framework ya, framework dari Python ya. Dan buka port pada firewall device virtual machine. Oke, biasanya kita menggunakan Python untuk memanfaatkan sebuah framework. Nah, framework itu adalah library code untuk memudahkan developer membuat aplikasi web yang andal, scalable, dan mudah di maintenance. Nah, Flex ini adalah framework tersebut, yaitu aplikasi web yang ditulis dalam Python. Framework lainnya termasuk Tornado dan Pyramid. Kita akan menggunakan framework ini untuk membuat aplikasi web. Flex ini menerima request dan kemudian memberikan respon kepada user di sebuah aplikasi web. Ini berguna untuk aplikasi web yang dinamis karena memungkinkan interaksi pengguna dan konten dinamis. Yang membuat aplikasi web sederhana ini dinamis adalah bahwa ia akan menampilkan alamat IP klien. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi web sederhana yang dimana saat web tersebut dikunjungi oleh sebuah user, maka kita bisa menampilkan IP dari user tersebut. Oke, kita tinggal ya, membuka terminal dan kita akan mengimpor Flex. Kita buka terminal pip3 import Flux. Kita lihat direktorinya, oke, di sana. Ini kita tinggal tunggu. Install, sorry, kita belum install. Oke, sudah. Lalu step kedua, kita buka file yang pertama samplex.py di direktori yang sama ya tadi. You can do this inside VS Code or you can use command line. Oke, biar enak kita pakai VS Code saja. Kita buka VS Code di sini. Apa tadi? Yang harus kita buka sample up.py. Kita bisa buka lewat sini. Sample up. Kita buka lewat sini. Dan menunggu. Terminalnya kita close saja. Kita pindah dulu ke direktori ya. Ke direktori di file sample up.py. Agak nge-lag. Oke, sudah. Oke, step ketiga kita akan mengimpor methods dari Flex. Oke, kita akan mengimpor Flex, lalu kita akan mengimpor request dari Flex. Flex sama request. Oke. From Flex, correct. Import Flex, lalu from Flex
import request Ctrl S. Lalu kita akan membuat instan dari flag class. Oke. Buat instan dari kelas flex dan beri nama sampel. Pastikan menggunakan 2 garis bawah sebelum dan sesudah name. Oke. Sampel sama dengan flux. Oke, step kelima yaitu kita akan mendefinisikan metode untuk menampilkan alamat IP client. Konfigurasi Flux agar saat pengguna mengunjungi halaman default directory root, ia menampilkan pesan dengan alamat IP client. Oke, kita langsung praktekkan. Sampel ke root directory. Oke, ke root directory. Lalu kita buat metodenya define. Lalu you are calling me from. You are calling me from, diikuti dengan IP-nya. Request dot remote. Oke, sudah. Nah, ini add sample.root ini dan framework seperti Flex ini menggunakan teknik routing ya untuk menunjuk ke URL aplikasi. Di sini slash ini adalah directory root terikat ke fungsi main. Jadi saat pengguna mengakses URL ini http localhost 80 directory root, output dari penyataan itu akan ditampilkan di browser. Berarti outputnya saat mengunjungi URL ini adalah ini, you are calling me from, terus IP address-nya, lalu ya itu. Ya, coba.
masih belum bisa. Tentang salah. Hmm, hmm. Halo, halo. Oke, selanjutnya yaitu untuk step ke-6 kita akan konfigurasi aplikasi agar kita bisa menjalankan di lokal ya, di lokal host. Tadi kan belum bisa. Kita akan konfigurasi dengan memasukkan ini. Ada kodenya, kita tinggal praktekkan saja di bawah sini. If name if name sama dengan main. Sample background. Sample background. Hostnya nol nol di nol di nol di nol. Lalu untuk portnya 80. Oke, kita tinggal jalankan save and run use sample web. Tuh. Kita tinggal jalankan. Oke, outputnya kurang lebih begini. Nih, kita tinggal klik, kita coba. Nah, nih, you are calling me from
127.0.1. Ini localhost. Ini terdapat warning this is a development server. Jadi ini adalah development server ya, bukan production development. Jangan gunakan ini di production development. Oke, selanjutnya yaitu untuk step ke-8 yaitu memverifikasi server yang sedang berjalan. Kita masuk tadi sudah, kita mendapati output demikian juga sudah. Lalu poin ke B, buka terminal lain dan gunakan alamat URL baris puncak URL untuk memverifikasi respon server. Oke, kita buka terminal lewat kita buka URL tersebut menggunakan JURL. Sorry. JURL http IP-nya 0.0.0, lalu portnya 80. Kita enter. Nah, outputnya juga sama dengan yang tadi kita buka di browser tadi di Mozilla Firefox. Oke, step 9 kita akan memperhatikan servernya dengan mengklik Ctrl plus C. Kita coba Ctrl C. Oke. Ini mirip seperti artisan di PHP Laravel. Oke, selanjutnya yaitu part 4. Kita akan mengkonfigurasi aplikasi web untuk menggunakan file website. Nah, pada bagian ini kita akan mengembangkan aplikasi web sederhana untuk menyertakan halaman index.html dan spesifikasi style.css. Index.html adalah halaman pertama yang biasanya dimuat oleh browser web klien saat mengunjungi website kita. Lalu style.css adalah style set yang digunakan untuk kustomisasi tampilan halaman web. Oke, pada langkah pertama kita akan menelusuri direktori yang akan kita gunakan, yang akan digunakan oleh aplikasi web ini. Direktori template dan static sudah ada di direktori sampel app. Direktori template dan static sudah ada di direktori sampel app. Oke, terus buka index.html dan style CSS untuk melihat isinya. Jika familiar dengan HTML dan CSS, silakan kustomisasi file-file ini, namun pastikan Anda menjaga kode Python yang tertanam di file index.html karena itulah aspek dinamis. Kita buka file index.html dan style.css di direktori template dan static. Kita buka lewat VS Code saja.
Oke, indeks HTML di template. Lalu kita coba lihat statiknya. Oke, style CSS di sini kita open dulu. Oke, kita masuk ke lalu kita buka. Terus kita buka style.css. Ya sudah ya, HTML-nya kurang lebih begini. Lalu CSS-nya kurang lebih begini. Ini untuk background-nya. Background-nya warnanya ini biru terang. Oke, untuk step yang kedua, kita akan memperbarui kode Python untuk aplikasi web sederhana. Perbarui file sample app.py agar merender file index.html alih-alih hanya mengembalikan data. Menghasilkan kode HTML menggunakan kode Python bisa rumit. File HTML dapat dirender di Flex secara otomatis menggunakan fungsi render template. Lakukan pengeditan berikut pada script Anda. Oke. Sini terdapat kode yang akan kita gunakan untuk merender sebuah HTML ya. Kita tinggal praktekkan. Ini kita tambahkan library render template dari Flex. Lalu rendernya kita tinggal kembalikan halaman HTML-nya. Oke, cukup sederhana. Kita tinggal ganti ininya, kita impor dulu from Flex, impor render template, render template. Oke, ini tinggal kita ganti background render template index.html. Oke, kita langsung jalankan. Nah, gini ya, tampilannya berubah. Kita juga bisa mengubah-ubah. Contoh di sini kita tambahkan H1, H2, terima kasih
adalah munculnya web kita. Lalu kita juga bisa ubah backgroundnya, background warnanya. Bentuk A2 masuk text color atau text color. Oh, tinggal panggil color aja. Nah, color kita pakai warna coklat. Nah, kita coba ubah backgroundnya. Backgroundnya kita ubah ke green. Nah, kita coba refresh di sini. Nah, gini ya kurang lebih. Tidak kelihatan yang H2-nya. Soalnya warna brown. Kita harus menjalankan server ulang kayaknya. Kita Ctrl C dulu, lalu kita jalankan lagi. Nah, kita warnanya coklat, terus backgroundnya berwarna hijau. Kurang lebih begitu. Kita Ctrl C untuk mematikan servernya, lalu sini terdapat catatan jika Anda mendapatkan output traceback dengan pesan error OS error has already in use, maka Anda belum menghentikan server sebelumnya. Kembali ke terminal tempat server berjalan dan tekan C masuk lalu jalankan ulang. Oke. Karena tadi kita tidak terdapat error, ya, jadi kita tidak perlu melakukan. Terus langkah keempat yaitu verifikasi program yang berjalan. Kita dapat memverifikasi program Anda berjalan dengan salah satu dari dua cara berikut. Buka grup, lalu masukkan IP data partnya, lalu akan menampilkan latar belakang biru baca muda dengan format yang satu. Oke, sudah tadi kita sudah praktekkan dan kita modifikasi sedikit file HTML dan CSS-nya. Lalu cara kedua yaitu menggunakan perintah JURL untuk memverifikasi respon server. Oke, kita coba dengan menggunakan JURL. Oke, kita belum menjalankan servernya. Kita jalankan dulu servernya. Lalu kita eksekusi kode ini. Oke. Oke, sudah selesai. Kita berhentikan.
Oke, selanjutnya yaitu ke part 5, kita akan membuat script bash untuk membangun dan menjalankan Docker container. Aplikasi dapat dideploy di server bare metal di VM atau dalam solusi kontainer seperti Docker. Oke, pada bagian ini kita akan membuat script bash dan menambahkan perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut guna membangun dan menjalankan Docker container. Kita akan membuat direktori sementara untuk menyimpan file website, lalu menyalin direktori website dan sampel app.py ke direktori sementara, lalu membangun Docker file, membangun Docker container, dan menjalankan kontainer dan memverifikasi bahwa kontainer berjalan. Oke, langkah pertama kita akan buat direktori sementara untuk menyimpan website, file websitenya. Kita buka file script bash sampel app.desa di direktori sampel app tadi ya, terus tambahkan shebang dan perintah untuk membuat struktur direktori dengan temtir sebagai folder induk. Oke, kita akan membuat 3 direktori temtir, terus temtir, terus di dalam temtir ada template, lalu ada juga static. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, kita lihat mana ya. Oh, kita lewat VS Code saja. Kita ke sampel app, lalu kita buka sampel app.desa, sampel app.desa. Oke, lalu kita tambahkan shebang. Kita tambahkan shebang. Lalu kita buat direktori temtir dengan biar rapi. Apa tadi? Statik ya, statik. Lalu satunya template. Pindah. Oke, selanjutnya yaitu copy the website directory. Oke, kita akan mengcopy dan diletakkan di temporary directory. Oke, kita akan copy sampel app.py, lalu kita letakkan di tadi ya, temporary directory. Lalu copy juga isi di dalam beserta foldernya di dalam directory template ini ke tadi ya, ke yang tadi sudah kita buat yang ini. Yang statik juga sama. Slash R ini adalah rekursif ya. Kita akan mengcopy semua isi di dalam directory template ini dan statik. Oke, yang pertama
kita copy sampel app.py, dengan menggunakan perintah cp sampel app.py ke dalam direktori ini dan dir. Lalu ini juga tadi template kita masukkan ke sini temporary directory. Ini juga sama, cp static Selanjutnya step yang ketiga, kita akan membuat Dockerfile. Kita akan memasukkan perintah bash echo yang diperlukan ke file sampel app.exe untuk membuat Dockerfile di temdir. Dockerfile ini akan digunakan untuk membangun sebuah kontainer. Oke, pada step poin ke A, kita akan menambahkan perintah docker from untuk menginstal Python di kontainer. Lalu kita tambahkan perintah dockeran untuk menginstal Flex di kontainer. Lalu tambahkan perintah docker copy untuk menambahkan folder dan file ke directory di dalam docker container. /home/myapp sebagai directory root. Oke, gunakan perintah docker expose untuk mengekspos port 8080 dan tambahkan perintah docker cmd untuk mengeksekusi script Python. Oke, kita langsung saja. Kita copy saja ini. Lalu perintah ini kita copy juga.
Oke, selanjutnya step keempat, tambahkan perintah ke file sample.exe untuk berpindah ke direktori dan dir dan membangun Docker container. Opsi strip T memungkinkan Anda menentukan nama kontainer dan titik. Di akhir menunjukkan bahwa Anda ingin kontainer dibangun di direktori saat ini. Oke. Oke, step kelima yaitu start new container and verifying is running. Add docker run command to sample application server. Oke. Celeste menentukan bahwa Anda ingin terminal dibuat untuk kontainer, lalu script D menunjukkan bahwa Anda ingin kontainer berjalan di latar belakang dan mencetak ID kontainer, lalu slash script P menentukan port internal kontainer yang akan diduplikasikan ke host 8080. Pertama, merujuk ke port untuk aplikasi di kontainer 8080, kedua adalah port di host. Lalu script name menentukan nama instance container dan image container yang digunakan. Tambahkan perintah docker ps strip a untuk menampilkan semua docker container yang sedang berjalan. Oke, kita langsung saja tambahkan. Step ke-6 kita tinggal save your basket. Oke, kita sudah save, lalu lanjut ke part 6. Part 6 ini kita akan membuat, menjalankan dan memverifikasi Docker container. Pada bagian ini kita akan mengeksekusi script bash yang akan membuat direktori, menyalin file, membuat Docker file, dan membangun Docker container. Lalu menjalankan instan Docker container dan menampilkan output dari perintah docker ps strip a. Kemudian kita akan mengikuti Docker container, menghentikan kontainer, dan menghapus kontainer. Catatan, pastikan Anda telah menghentikan semua proses web server lain yang mungkin masih berjalan di bagian-bagian sebelumnya. Oke. Step pertama, kita akan mengeksekusi script bash yang tadi. Eksekusi script bash dari baris perintah dari terminal. Pastikan Anda melihat output yang mirip berikut. Oke, kita tinggal jalankan. Oke, kita tinggal jalankan sampel app tulisannya ini. Nah, ini kodenya sudah saya rubah ya. Tadi sebelumnya itu errornya itu di sini. Nah, ini tadi tanpa, yang sebelumnya itu tanpa script ini, tanpa slash. Sekarang kita tambahin slash ini agar tidak error. Tadinya memang error. Lalu kita tambahkan ini progress bar of flux, yang dimana tadi sebelumnya itu terdapat error karena error di virtual mesinnya ya. Nah, progress bar itu untuk mematikan animasi saat menginstal package. Nah, yang dimana saat kita menginstal package A,
animasi menginstal package itu membutuhkan thread yang terpisah untuk merefresh atau update tampilan animasi tersebut. Jadi, karena VM live di saya ini itu membatasi jumlah thread-nya. Nah, ketika PIP itu ketika PIP ini dijalankan, itu akan membuat sebuah thread baru untuk pemuat animasinya. Jadi karena apa? Karena VM saya ingin membatasi jumlah thread, maka akan terdapat error dan terhenti prosesnya akan terhenti dan tidak bisa dijalankan di step-step selanjutnya yang ini. Maka dari itu saya matikan untuk progress bar-nya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita tanpa mematikan progress bar-nya. Oke, kita coba langsung saja jalankan. Nanti akan terdapat error. Nah, prosesnya akan terhenti. Karena emang VM ini itu di perangkat saya, di laptop saya itu membatasi jumlah thread-nya. Alhasil maka kalau tidak mendapat sebuah thread baru atau membatasi sebuah thread baru, maka prosesnya itu akan terhenti. Nah, begini. Nah, ini mentok sampai step 2 saja. Step 2 itu yang ini. Mentok sampai step yang ini. Step yang selanjutnya itu tidak dijalankan. Nah, maka dari itu kita perlu mematikan progress bar-nya. Oke, kita hapus dulu ininya, kontirnya. Lalu kita akan jalankan ulang. Begitu pula yang sampel app.py. Nah, sampel app.py ini juga saya ubah ininya, threaded false-nya ini. Saya tambahkan argumen baru di situ, threaded false. Yang masalahnya juga kurang lebih sama dengan yang tadi ya, karena dead limit di VM atau container environment dan Flex ini tuh menggunakan Flex development server itu menggunakan thread untuk setiap request, dan sistem ini itu tidak mengizinkan membuat thread baru. Nah, dari itu saya tambahkan ini threaded sama dengan false. Oke, untuk itu sekarang kita tinggal jalankan. Nah, di sini kita lihat dan berhasil diinstal ya. Nah, tanpa ada progress bar. Nah, di sini juga terdapat warning tidak begitu bermasalah ya. Nah, sudah selesai dijalankan. Selanjutnya step kedua, kita akan memeriksa isi directory temptir. Oke, kita
langsung periksa di sini ls dan nah, di sini terdapat Docker file, terus sample-app.py, static, dan template. Oke, benar ya. Nah, ini terdapat dua directory, static dan template, dan dua file, Docker file dan sample-app.py. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa isi dari Docker filenya dengan menggunakan perintah cat lalu diikuti nama file. Oke, kita masuk ke temdir dulu. Oke, D-nya besar. Nah, ini lalu selanjutnya ke poin yang C, kita akan membuat file baru ya, running.txt, untuk menyimpan isi output dari Docker PS A. Saat di sini kita naik ke directory dulu, ke sample app, lalu kita simpan output ini ke running.txt. Oke, kita coba lihat ini running.txt. Kita coba lihat isi dari running.txt. Nah, kita tutup ini ya. Berarti terdapat error di sini. Nah, di sini tadi error, dan ini bisa, harusnya bisa ini. Ini 2 menit yang lalu. Ini yang error tadi. Oke. Selanjutnya ke poin D. Di sini Docker itu membuat alamat IP-nya sendiri ya, dari ruang private network. Nah, kita akan verifikasi webnya itu bisa dijalankan atau tidak menggunakan CURL. Sini sudah terdapat IP-nya beserta portnya. Kita Ctrl C, lalu kita ke terminal, harusnya bisa. Nah, bisa. Oke, kita juga langsung ke poin yang E. Secara default Docker menggunakan subnet IPv4 116 ya, untuk jaringan kontainer. Kita bisa memeriksa IP yang digunakan oleh instan virtual machine kita menggunakan perintah IP address. Kita coba cek. Nah, ini merupakan IP ya, IP yang digunakan di virtual machine kita. Oke, selanjutnya step ketiga, yaitu kita akan akses dan menelusuri kontainer yang berjalan.
Docker Container adalah cara merangkum semua yang Anda butuhkan untuk menjalankan aplikasi sehingga dapat dengan mudah deploy di berbagai environment. Nah, untuk mengakses kontainer yang berjalan, kita akan memasukkan perintah docker exec strip it dengan nama kontainer sample running dan bash shell. Oke. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini docker exec. Sample running kita enter. Nah, ini docker exec requires at least 2 argument. Kita dapat error di sini. Bentar, error.
Oh, ini harusnya spasi. Nah, bentar, tapi kurang spasi tadi. Sorry, kita interrupt. Oh, bisa. Kita hapus terminal. Nah, ini merupakan ID dari kontainer. Ini merupakan ID dari kontainer kita sambil running. Lalu ke poin B, kita memiliki akses root ke Docker container sambil running ini ya. Kita akan melihat struktur direktori di direktori root ini menggunakan perintah ls. Oke, kita tinggal ls. Nah, ini merupakan folder dari root directory. Ini mirip seperti ya server ya, seperti begini. Jadi kita bisa masuk ke directory manapun, ke home contohnya, lalu kita ls my app, lalu kita coba ke lab, karena lab ada lab. Oke, kita ke my app coba. Ini sampel app.py-nya di sini. Lalu langsung ke poin C. Ya, kita sudah memeriksa my app untuk melihat script dan direktori aplikasi. Lalu kita ke poin D, yaitu keluar dari Docker kontainernya. Jadi dengan memasukkan perintah exit di sini. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu step keempat. Step keempat yaitu kita akan memerhatikan dan menghapus Docker container. Nah, untuk menggantikan Docker container di sini,
dapat menggunakan perintah docker stop sample running. Lalu kita cek menggunakan docker ps /strip a ini, dan kita coba langsung saja praktekkan. Oke, kita coba memberhentikan kontainernya, docker stop sample running. Lalu kita coba cek. Nah, ini exited 19 detik yang lalu. Oke, selanjutnya yaitu kita dapat merestart kontainer yang dihentikan dengan perintah docker start. Oke, untuk menjalankannya lagi kita cukup menuliskan perintah docker start, lalu diikuti dengan nama kontainernya. Oke, lalu kita tinggal cek. Nah, ini up 3 second. Kalau kita mau memberhentikan lagi, kita tinggal stop. Oke, lalu kita cek. Nah, statusnya ini exited, telah keluar 2 detik yang lalu. Lalu kita coba cek akses dengan JURL. Nah, maka akan muncul failed to connect karena emang sudah dimatikan kontainernya. Kalau kita mau menjalankan lagi, tinggal start, lalu maka akan berjalan dan sudah bisa. Oke, setelah itu ke poin C, untuk menghapus kontainer secara permanen, hentikan terlebih dahulu, kemudian hapus dengan perintah docker rm. Gunakan docker ps strip a untuk memverifikasi kontainer yang telah dihapus. Jadi untuk menghapus secara permanen ya, kontainernya itu harus di stop dulu, lalu tinggal dihapus dengan menggunakan perintah docker rm sample running. Oke. Ini kan masih berjalan ya, kita lihat. Ini masih berjalan, kita berhentikan dulu, docker stop sample running. Oke, setelah sudah diberhentikan, baru kita tinggal hapus dengan memasukkan perintah docker rm sample running. Oke, kita tinggal cek.
Itu tidak ada ya. Nah, ini masih banyak banget ini kontainer ini. Kontainer yang tadi. Oke, mungkin itu saja untuk lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.